Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari ini pelajaran fikih kelas 8 MTS, yaitu tentang materinya sedekah. Sebelum membahas materi tersebut, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar agar senantiasa dimudahkan selalu dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu di pagi hari yang cerah ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di sini Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, kalian juga harus mengetahui sebelum membahas sedekah itu apa, kalian harus mengetahui pengertian, arti sedekah itu apa. Kemudian kalian juga harus mengetahui bentuk-bentuk sedekah itu apa saja. Kemudian yang ketiga, kalian juga harus mengetahui hilangnya pahala sedekah, yang dapat hilangnya pahala sedekah itu apa saja. Yang terakhir, kalian harus mengetahui manfaat ketika kita bersedekah. Manfaatnya sangat luar biasa. Oleh karena itu, kalian harus simak baik-baik, dengarkan dan pahami materi pada pagi hari ini. Kemudian di sini Bapak ingin menyampaikan pengertian sedekah agar kalian paham sedekah secara pengertian, secara bahasa maupun secara istilah. Di sini Bapak ingin menyampaikan sedekah itu menurut KBBI. KBBI itu apa? Nah, ini pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berarti pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberinya. Kemudian pengertian secara umum, sedekah itu atau sedekah adalah mengamalkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan imbalan. Itu namanya sedekah. Dan semata-mata mengharapkan ridho pada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kebenaran bahwasanya kita sebagai umat manusia beriman kepada Allah dan memiliki iman, kebenaran iman kepada seseorang. Istilah lain sedekah adalah dermawan. Kemudian secara bahasa berasal dari akar kata sodako yang terdiri dari 3 huruf, sod, dal, kof. Berarti sesuatu yang benar atau jujur. Kemudian orang Indonesia merubahnya menjadi sedekah. Inilah adalah pengertian sedekah. Jadi sedekah itu bila kita pahami dalam pandangan kita itu orang yang sangat dermawan, yang suka memberi, yang suka membantu. Memberi dengan penuh ikhlas, dengan penuh yakin bahwasanya itu pemberian itu hanyalah menerima ridho dari Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sedekah atau sedekah. Kemudian di sini Bapak ingin menyampaikan yaitu bentuk-bentuk sedekah. Ada banyak sekali yang Bapak ingin sampaikan.
Yang pertama yaitu bertasbih, bertakbir, bertahmid, dan tahlil. Mengapa yang komponen ini menjadi bentuk sedekah? Karena komponen ini sebagai bentuk kita bersedekah pada Allah dengan cara mengucapkan asma Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ketika kita mengucapkan asma Allah, maka kita sudah bersedekah kepada Allah. Kemudian sedekah tersebut akan dijadikan sebagai pahala kita yang nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di akhirat nanti. Nah, kemudian yang kedua itu amar ma'ruf nahi munkar. Kita harus mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kita harus mencegah dari perbuatan maksiat. Kita harus mencegah dan menjaga dari perbuatan keburukan, kejahatan yang selama tiba-tiba datang kepada kita. Kita harus mencegah itu. Alangkah baiknya kita mengubah ketika kita melakukan aktivitas apapun, kita lakukan hal-hal kebaikan. Yang ketiga yaitu beristighfar. Istighfar ini sebagai bentuk kita sedekah. Sedekah yang nantinya di yaumil akhir nanti kita akan ditanyakan. Nah, ketika kita bersedekah dalam bentuk istighfar, insya Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mengucapkan asma Allah, beristighfar di dunia, yang nanti di akhirat kita akan ringan mendapatkan siksaan kubur yang Allah berikan kepada kita. Kemudian menyingkirkan batu atau duri atau hal-hal lain yang membahayakan oleh orang lain dari jalan. Nah, ini perbuatan kebaikan. Ketika kita menyingkirkan batu atau duri agar orang yang melewati jalan tersebut tidak terkena batu atau duri, insya Allah kita akan mendapatkan pahala atau kebaikan. Nah, itu pun akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kemudian membantu orang yang kesusahan. Ini adalah suatu sedekah kita. Kita harus menjadi hablu minanas, yaitu kita harus menolong, membantu sesama manusia. Nah, kemudian hablu minallah, kita harus yang tadi yang pertama, komponen yang pertama bertasbih, bertakbir, bertahmid, itu hablu minallah. Harus seimbang hablu minallah dan hablu minannas. Kemudian tidak mengerjakan maksiat atau kejahatan. Nah, ini kita harus menghindari perbuatan itu semua. Yang kemudian membantu orang lain mengangkat barang ke atas kuda atau mobil, itu adalah perbuatan baik, adalah suatu bentuk sedekah kita. Berbicara baik dan sopan itu adalah perbuatan baik dan bentuk sedekah kepada kita. Kemudian yang terakhir, berjalan menuju masjid. Nah, ketika kita berjalan menuju masjid, itu langkah kaki kita akan menjadikan suatu sedekah, yaitu bentuknya pahala yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah bentuk-bentuk sedekah yang kalian harus pahami, yang kalian harus yakini dan harus amalkan dalam kehidupan sehari-hari kalian, agar insya Allah yaumil akhir nanti kalian akan dipertanggungjawabkan dan insya Allah akan ringan dalam siksaan api neraka. Kemudian sedekah ini ada dalam firman Allah, sesungguhnya orang-orang lelaki yang bersedekah dan orang-orang perempuan yang bersedekah serta mereka memberikan pinjaman pada Allah sebagai pinjaman yang baik atau ikhlas, akan digandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya, dan mereka pula akan memperoleh pahala yang mulia. Nah, ini ayat tersebut menjelaskan ketika kita bisa membantu kepada sesama, kita bisa menolong pada sesama, insya Allah Allah akan berikan pahala yang sangat mulia kepada orang yang membantunya. Kemudian di sini juga ada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganjaran sedekah walau dilakukan secara terang atau tersembunyi. Terdapat di surat Al-Baqarah ayat 274 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna awwalakum bilaili wan nahari sirra wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang membelanjakan atau mendermawakan hartanya pada waktu malam dan siang dengan cara sulit atau terbuka, maka mereka beroleh atau memperolehkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kebimbangan dari kejadian yang tidak baik terhadap mereka, serta mereka pula tidak akan berduka cita. Inilah adalah ayat Allah. Kemudian ada hadis yang mengatakan seperti ini. Mana qasat shadaqatun min mali. Sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada penyebab hilangnya pahala sedekah, yaitu hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebutkan dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari kemudian maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atas ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan yang sangat lebat. Lalu menjadilah dia bersih atau tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 264. Kemudian ketika kita mengetahui hilangnya penyebab hilangnya pahala sedekah, di sini ada manfaat-manfaatnya. Ada 9 manfaat ketika kita bersedekah sesama manusia. Yang pertama, rezeki kita berlimpah. Secara tidak langsung kita, insya Allah akan berikan, Allah akan limpahkan rezeki yang kita beri kepada orang yang tidak mampu. Allah akan turunkan tuh rezeki. Kemudian yang kedua, sakit jadi sehat. Ketika kita sakit, insya Allah Allah akan menolong kita. Insya Allah atas izin Allah, Allah akan mensehatkan kita. Yang ketiga, sulit jadi mudah. Ketika kita melakukan aktivitas apapun itu menurut kita sulit, tapi di mata Allah itu mudah, insya Allah kun fayakun akan dimudahkan oleh Allah. Kemudian yang keempat, bisnis jadi lancar. Ketika kita mempunyai planning ke depan, ketika kita mempunyai rencana yang sangat cemerlang, maka akan dilancarkan oleh Allah. Kemudian yang kelima, menghapus dosa. Insya Allah kita akan diringankan, dosa-dosa kita akan dihapuskan secara pelan-pelan oleh Allah. Kemudian menolak bencana. Kemudian dicintai oleh Allah dan manusia. Yang kedelapan yaitu diidolakan oleh malaikat. Yang kesembilan yaitu panjang umur. Inilah 9 manfaat ketika kita bersedekah. Oleh karena itu di sini Bapak juga mengajak, khususnya juga untuk Bapak diri sendiri dan khususnya untuk para murid di MTS, kalian juga harus memiliki sifat saling membantu, menolong, bersedekah sesama yang membutuhkan. Itu banyak sekali manfaatnya kepada kita. Itu adalah perbuatan yang sangat baik. Mungkin itu saja penyampaian materi tentang sedekah. Tetap jaga kesehatan yang selalu dan tetap semangat belajar dari rumah. Cukup sekian dari Bapak. Bila fisabil haq fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.